selamat datang di channel Riri Afril, sebuah channel untuk belajar matematika bersama Riri Afrianti. Nah, silahkan di-subscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, pada video kali ini kita akan membahas identitas jumlah dan selisih sinus kosinus, yaitu sin A ditambah sin B, sin A dikurang sin B, cos A ditambah cos B, dan juga cos A dikurang cos B. Nah, pada video sebelumnya sudah ada ditunjukkan kumpulan identitas trigonometri yang bab kedua. Nah, di sini ada 5 judul. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua, rumus sudut rangkap. Kemudian, rumus sudut pertengahan. Lalu, rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Dan juga yang terakhir, rumus perkalian sinus kosinus. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Ini merupakan rumus yang terakhir. Nah, sebelum itu kita harus melihat dulu apa-apa saja rumus yang sudah kita pelajari. Nah, sampai sekarang kita sudah mempelajari 18 buah rumus. 6 rumus yang pertama merupakan rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Kemudian 5 rumus selanjutnya adalah rumus sudut rangkap. Kemudian 3 rumus selanjutnya adalah rumus sudut pertengahan. Dan 4 rumus terakhir adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, sekarang kita akan membahas jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, sesuai dengan judul, yang akan kita bahas pertama adalah rumus sin alfa ditambah sin beta. Nah, ingat pada rumus sebelumnya, yaitu rumus ke-15, kita sudah mempelajari bentuk perkalian sin alfa dikali cos beta sama dengan setengah dari sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Nah, jika seandainya alfa kita anggap sebagai X dan beta kita anggap sebagai Y, maka kita akan mendapatkan bentuk sin X dikali cos Y sama dengan setengah dari sin X ditambah Y ditambah sin X dikurang Y. Nah, kenapa kita mengambil rumus ini? Karena rumus ini mengandung bentuk sin ditambah sin dengan sudut yang berbeda. Nah, pada kali ini sinnya adalah sin X ditambah Y dan juga sin X dikurang Y. Nah, karena kita membutuhkan bentuk sin ditambah sin, maka bisa kita jadikan bentuknya sin X ditambah Y ditambah sin X dikurang Y sama dengan 2 dikali sin X dikali cos Y. Jadi 1/2-nya kita balik menjadi suatu perkalian. Nah, lalu kita misalkan bentuk X ditambah Y sebagai alfa dan X dikurang Y sebagai beta, lalu bentuk ini kita tambahkan, maka hilanglah bentuk Y. Sehingga kita dapatkan 2X sama dengan alfa ditambah beta. Nah, sehingga X sama dengan alfa ditambah beta per 2. Nah, kemudian jika seandainya bentuk X ditambah Y sama dengan alfa dan juga X dikurang Y sama dengan beta itu kita kurangkan, maka hilanglah bentuk X. Sehingga kita dapatkan 2Y sama dengan alfa dikurang beta. Sehingga Y sama dengan alfa dikurang beta per 2. Nah, lalu kita substitusikan ke bentuk sin X ditambah Y ditambah sin X dikurang Y sama dengan 2 dikali sin X dikali cos Y. Nah, karena tadi kita misalkan X ditambah Y sebagai alfa dan X dikurang Y sebagai beta, maka kita dapatkan bentuk sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali X ini kita ubah menjadi alfa ditambah beta per 2 dan Y menjadi alfa dikurang beta per 2. Sehingga jadinya 2 dikali sin alfa ditambah beta per 2 dikali cos alfa dikurang beta per 2. Maka inilah rumus dari sin alfa ditambah sin beta. Nah, apakah bisa dipahami pembuktian rumusnya? Baiklah, kita lanjutkan ke rumus yang kedua, yaitu rumus sin alfa dikurang sin beta. Nah, ingat kita sudah memiliki rumus ke-16, yaitu cos alfa dikali sin beta sama dengan setengah dari sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Nah, kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena ia memiliki bentuk sin dikurang sin. Nah, jika seandainya alfanya kita ganti dengan X dan betanya kita ganti dengan Y, maka kita dapatkan bentuk cos X dikali sin Y sama dengan setengah dari sin X ditambah Y dikurang sin X dikurang Y. Nah, karena kita butuh bentuk sin X dikurang sin Y, maka kita balik persamaannya menjadi sin X ditambah Y dikurang
sin X dikurang Y sama dengan 2 dikali cos X dikali sin Y. Nah, seperti langkah sebelumnya, kita sudah memisalkan X ditambah Y sebagai alfa dan X dikurang Y sebagai beta. Sehingga kita dapat X sama dengan alfa ditambah beta per 2 dan Y sama dengan alfa dikurang beta per 2. Nah, kemudian bentuk pemisalan ini kita masukkan atau kita substitusi ke bentuk sin X ditambah Y dikurang sin X dikurang Y sama dengan 2 cos X dikali cos Y. Nah, tadi X ditambah Y adalah alfa dan X dikurang Y adalah beta. Dan X merupakan alfa ditambah beta per 2 dan Y merupakan alfa dikurang beta per 2. Sehingga kita dapatkan rumus sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos alfa ditambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2. Maka inilah rumus dari sin alfa dikurang sin beta. Nah, kita lanjutkan ke rumus yang ketiga, yaitu rumus cos alfa ditambah cos beta. Nah, untuk membuktikan rumus ini, kita perlu ingat rumus ke-17, yaitu cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah dari cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, rumus ini kita ambil karena ia memuat bentuk cos ditambah cos. Nah, jika seandainya alfa ini kita ganti nama menjadi X dan beta kita ganti nama menjadi Y, maka kita dapatkan bentuk cos X dikali cos Y sama dengan setengah dari cos X ditambah Y ditambah cos X dikurang Y. Nah, karena kita membutuhkan bentuk cos ditambah cos, maka ini bisa kita modifikasi menjadi cos X ditambah Y ditambah cos X dikurang Y sama dengan 2 dikali cos X dikali cos Y. Nah, seperti sebelumnya, kita sudah memisalkan X ditambah Y sebagai alfa dan X dikurang Y sebagai beta. Sehingga kita dapatkan X dan Y berupa X sama dengan alfa ditambah beta per 2 dan Y sama dengan alfa dikurang beta per 2. Nah, lalu kita substitusi ke bentuk cos X ditambah Y ditambah cos X dikurang Y sama dengan 2 dikali cos X dikali cos Y, di mana X ditambah Y adalah alfa dan X dikurang Y adalah beta. Sehingga kita dapatkan bentuk cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos alfa ditambah beta per 2 dikali cos alfa dikurang beta per 2. Maka inilah rumus untuk cos alfa ditambah cos beta. Oke, kita lanjutkan ke rumus yang keempat, rumus yang terakhir, yaitu rumus cos alfa dikurang cos beta. Nah, untuk membuktikan rumus ini, kita harus mengingat rumus ke-18, yaitu rumus sin alfa dikali sin beta sama dengan negatif setengah dari cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Nah, kita mengambil rumus ini karena memuat bentuk cos dikurang dengan cos. Nah, jika seandainya alfa kita anggap sebagai X dan beta kita anggap sebagai Y, maka kita dapatkan bentuk sin X dikali sin Y sama dengan negatif setengah dari cos X ditambah Y dikurang cos X dikurang Y. Nah, karena kita butuh bentuk cos dikurang cos, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi cos X ditambah Y dikurang cos X dikurang Y sama dengan negatif 2 dikali sin X dikali sin Y. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, X ditambah Y itu kita ganti dengan alfa dan X dikurang Y sebagai beta. Sehingga kita dapatkan bentuk X dan bentuk Y-nya berupa X sama dengan alfa ditambah beta per 2 dan Y sama dengan alfa dikurang beta per 2. Kemudian kita substitusi ke bentuk cos X ditambah Y dikurang cos X dikurang Y sama dengan negatif 2 dikali sin X dikali sin Y. Nah, X ditambah Y-nya tadi adalah alfa dan X dikurang Y-nya adalah beta. Kemudian bentuk X dan Y-nya sudah kita miliki juga. Nah, lalu kita tukar semuanya sehingga kita dapatkan bentuk cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 dari sin alfa ditambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2. Jadi inilah rumus dari cos alfa dikurang cos beta. Baiklah, mari kita simpulkan rumus-rumus dari jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, jadi di sini ada 4 buah rumus yang bisa kamu perhatikan polanya. Nah, sekarang mari kita bahas contoh soal untuk penerapan rumus-rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus.
Untuk soal yang pertama, nilai dari sin 75 derajat dikurang sin 165 derajat adalah. Nah, untuk membahas soal nomor 1 ini, kita memerlukan bentuk rumus sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos alfa ditambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2, di mana alfanya adalah 75 derajat dan betanya adalah 165 derajat. Nah, kalau seperti ini kita langsung saja mengganti alfa dan betanya sesuai dengan rumus. Sehingga kita dapatkan 2 dikali cos 75 derajat ditambah 165 derajat per 2 dikali sin 75 derajat dikurang 165 derajat per 2. Sehingga kita dapatkan 2 dikali cos 240 per 2 dikali sin negatif 90 derajat per 2 sama dengan 2 dikali cos 120 derajat dikali sin negatif 45 derajat. Nah, ingat bahwa kita memiliki bentuk sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa, sehingga ini bisa menjadi 2 dikali cos 120 derajat dikali negatif sin 45 derajat. Sehingga kalau kita operasikan ini menjadi negatif 2 dikali cos 120 derajat adalah negatif setengah. Kemudian dikali dengan sin 45 yaitu setengah akar 2. Maka hasil akhirnya adalah jika kita sederhanakan didapat jawabannya setengah akar 2. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami pembahasan soalnya? Nah, untuk soal nomor 2 kita membutuhkan rumus cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 dari sin alfa ditambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2. Nah, berarti di sini alfanya adalah 265 derajat dan betanya adalah 95 derajat. Sehingga ini langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Negatif 2 dikali sin 265 derajat ditambah 95 derajat per 2 dikali dengan sin 265 derajat dikurang 95 derajat per 2. Nah, sehingga kita dapatkan negatif 2 dikali sin 360 derajat per 2 dikali sin 170 derajat per 2 sama dengan negatif 2 dikali sin 180 derajat dikali sin 85 derajat. Nah, baru kita cari nilai sinnya. Nah, sin dari 180 derajat itu bernilai 0, sedangkan sin 85 derajat ini seharusnya kita cari, tetapi karena ini ada perkalian dari 0, maka tidak harus kita cari sin 85 derajatnya. Maka hasil akhirnya adalah 0. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga dan juga contoh soal yang keempat. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, ternyata terjadi suatu penjumlahan dari sinus kosinus tetapi terdiri dari 3 buah suku. Nah, untuk soal yang seperti ini kamu tidak usah bingung karena kita bisa mengerjakannya 2 suku pertama terlebih dahulu, yaitu sin 160 derajat ditambah sin 140 derajat. Sehingga kita membutuhkan bentuk rumus sin alfa ditambah sin beta, di mana 160 derajat sebagai alfa dan 140 derajat sebagai beta. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, kita dapatkan 2 dikali sin 160 derajat ditambah 140 derajat per 2 dikali dengan cos 160 derajat dikurang 140 derajat per 2 dikurang dengan cos 10 derajat yang ini. Nah, ini kita dapatkan bentuk 2 dikali sin 300 derajat per 2 dikali cos 20 derajat per 2 dikurang dengan cos 10 derajat. Nah, bentuk ini kita dapatkan 2 dikali sin 150 derajat dikali cos 10 derajat dikurang dengan cos 10 derajat sama dengan 2 dikali sin 150 derajat adalah setengah dikali dengan cos 10 derajat dikurang dengan cos 10 derajat. Nah, jika kita sederhanakan, kita dapatkan bentuk cos 10 derajat dikurang cos 10 derajat. Nah, karena sudutnya sama, berarti nilai akhirnya adalah 0. Nah, kita lanjutkan ke soal yang keempat, yaitu perkalian dari 3 buah kosinus. Nah, bagaimana caranya yang soal seperti ini?
Nah, hampir mirip dengan soal nomor 3, berarti kita menyelesaikan dua suku yang pertama. Sehingga kita membutuhkan rumus cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah dari cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Nah, di sini alfanya adalah 20 derajat dan betanya adalah 40 derajat. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus menjadi 20 dikali setengah dari cos 20 ditambah 40 derajat ditambah dengan cos 20 derajat dikurang 40 derajat dikali dengan cos 80 derajat. Nah, jika kita sederhanakan, kita dapatkan bentuk 10 dikali dengan cos 60 derajat ditambah cos negatif 20 derajat dikali dengan cos 80 derajat. Nah, bentuk ini kalau kita operasikan didapat 10 dikali cos 60 bernilai setengah ditambah cos negatif 20 derajat sama dengan cos 20 derajat. Nah, karena cos min alfa sama dengan cos alfa. Nah, kemudian dikali juga dengan cos 80 derajat. Nah, jika ini seandainya kita kalikan 10 dikali setengah dikali cos 80 derajat, kita dapatkan bentuk 5 dikali cos 80 derajat ditambah dengan 10 cos 20 derajat dikali cos 80 derajat. Nah, kembali dengan rumus yang ini, cos alfa dikali cos beta, sehingga kita dapatkan 5 dikali cos 80 derajat ditambah 10 dikali setengah dari cos 20 ditambah 80 derajat ditambah dengan cos 20 derajat dikurang 80 derajat. Sehingga kita dapatkan bentuk 5 dikali cos 80 derajat ditambah 5 dikali dengan cos 100 derajat ditambah dengan cos negatif 60 derajat. Nah, karena sudah tidak muat, maka kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, tadi kita sudah dapat bentuk 5 dikali cos 80 derajat ditambah 5 dalam kurung cos 100 derajat ditambah dengan cos negatif 60 derajat. Nah, bentuk ini bisa kita lanjutkan pengerjaannya menjadi 5 cos 80 derajat ditambah 5 dikali cos 100 derajat ditambah dengan cos negatif 60 derajat sama dengan cos 60 derajat, sehingga hasilnya adalah setengah. Nah, ini 5-nya boleh kita kalikan ke dalam sehingga kita dapatkan bentuk 5 dikali cos 80 derajat ditambah 5 dikali cos 100 derajat ditambah 5 per 2. Nah, bentuk ini bisa kita modifikasi menjadi 5 dalam kurung cos 80 derajat ditambah cos 100 derajat ditambah dengan 5 per 2. Nah, bentuk cos ditambah cos itu bisa kita gunakan rumus cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos alfa ditambah beta per 2 dikali cos alfa dikurang beta per 2 dengan 80 derajat sebagai alfa dan 100 derajat sebagai beta. Sehingga ini kita dapatkan bentuk 5 dalam kurung 2 dikali cos 80 derajat ditambah 100 derajat per 2 dikali dengan cos 80 derajat dikurang 100 derajat per 2 ditambah dengan 5 per 2 sama dengan 5 dikali 2 dalam kurung cos 180 derajat per 2 dikali dengan cos negatif 20 derajat per 2 ditambah dengan 5 per 2. Nah, ini boleh kita lebih sederhanakan menjadi 5 dikali 2 dapatnya 10 dikali cos 90 derajat dikali cos negatif 10 derajat ditambah dengan 5 per 2. Nah, di sini kita sudah bisa mencari nilai cosnya sehingga menjadi 10 dikali cos 90 derajat itu bernilai 0 dikali cos negatif 10 derajat ditambah 5 per 2. Nah, karena ini ada perkalian dengan 0, maka hasilnya adalah 0 ditambah 5 per 2. Jadi hasil akhirnya adalah 5 per 2. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami 4 contoh soal ini? Nah, mari kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima, yaitu contoh soal yang terakhir. Nilai X yang memenuhi persamaan cos X ditambah 2 per 3 Pi dikurang cos X dikurang 2 per 3 Pi sama dengan setengah akar 3 untuk X besar dari 0 dan kecil dari 2 Pi adalah.
Nah, soal nomor 5 ini adalah soal persamaan trigonometri tetapi memuat bentuk cos dikurang cos. Sehingga kita perlu rumus cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 dikali sin alfa ditambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2. Dimana alfanya adalah X ditambah 2 per 3 pi dan betanya adalah X dikurang 2 per 3 pi. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan rumusnya, berarti negatif 2 dikali sin dari X ditambah 2 per 3 pi ditambah X dikurang 2 per 3 pi per 2 dikali dengan sin dalam kurung X ditambah 2 per 3 pi dikurang X dikurang 2 per 3 pi per 2 sama dengan setengah akar 3. Lalu ini kita operasikan menjadi negatif 2 dikali sin dari di sini 2 per 3 pi nya habis sehingga kita dapatkan 2x per 2 dikali dengan sin. Nah, untuk sinus yang kedua ini yang habis adalah x sehingga kita dapatkan 4 per 3 pi per 2 sama dengan setengah akar 3. Lalu ini kita sederhanakan, kita dapatkan negatif 2 sin x dikali dengan sin 1 per 3 pi sama dengan setengah akar 3. Nah, ini menjadi negatif 2 sin x dikali dengan, nah sin 1 per 3 pi itu merupakan sin 60 derajat yang bernilai setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan sehingga kita dapatkan negatif 2 sin x sama dengan 1 sehingga sin x sama dengan min 1 per 2. Nah, berarti kita hanya memikirkan sin x sama dengan negatif 1 per 2 di mana sin yang setengah yaitu 30. Karena negatif berarti kuadran ketiga dan juga kuadran keempat. Kuadran ketiga berarti 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Dan untuk kuadran yang keempat 360 derajat dikurang 30 derajat hasilnya adalah 300 derajat. Nah, karena di sini intervalnya dari 0 sampai 2 pi, berarti kita hanya perlu mengganti bentuk derajat ini menjadi bentuk pi. Caranya adalah 210 derajat ini kita bagi dengan 180 derajat tetapi dikali dengan pi. Nah, kalau sama-sama kita bagi dengan 30 derajat sehingga ini menjadi 7 per 6 pi. Begitu juga dengan 300 derajat ini kita bagi dengan 180 derajat. Nah, kalau seandainya sama-sama kita bagi dengan 60 derajat, berarti ini menjadi 5 per 3 pi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7 per 6 pi, 5 per 3 pi. Nah, demikianlah materi dan juga contoh soal dari identitas jumlah dan selisih sinus kosinus. Semoga kamu bisa memahaminya ya. Nah, ini merupakan materi terakhir sebelum kamu menghadapi ujian penilaian akhir semester. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada soal-soal mengenai penilaian akhir semester untuk pelajaran matematika minat. Jangan lupa untuk menghidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Nah, terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa.